Pagi. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Kita akan lanjutkan pelajaran agama Katolik kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya. Berarti apa? Ada semua. Hadir semua. Baik, tepuk tangan untuk kelas 4. Mari kita membuat kesepakatan kelas kita untuk hari ini. Kira-kira kesepakatan kelas kita hari ini ya? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menjaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempat belajar dengan tekun. Baik, karena kita punya kesepakatan kelas, maka saya minta kita laksanakan kesepakatan. Buang sampah pada tempatnya. Saya mengajak kita semua untuk pilih sampah yang ada dalam kelas maupun di luar halaman kita. Topik kita hari ini, Yesus Kristus wujud kehadiran Allah. Subtopiknya itu mujizat Yesus. Baik, sebelum Pak Guru melanjutkan, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Yesus mengatakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yang kita bahas minggu lalu perumpamaan tentang apa? Siapa ingat? Ya? Hari ini kita akan bicara tentang mujizat Yesus. Siapa yang tahu apa itu mujizat? Perbuatan yang luar biasa. Ya, perbuatan yang luar biasa. Yang dibuat oleh siapa itu? Itu Tuhan. Jadi mujizat itu adalah perbuatan yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan. Aspek dulu. TPK. Salah. Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Oke. Aku PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong. Baik, sebelum melangkah ke sana, Pak Guru mau bertanya, siapa yang pernah dengar kata sulap? Sulap itu nyata atau palsu? Palsu. Jadi sulap itu palsu. Oke, ada punya sulap? Ada. Siapa? Teman-teman, saya akan bawakan satu permainan. Kayu ini posisi utuh, tidak patah. Saya akan mematahkannya. Apa yang terjadi sebentar? Kita saksikan. Ini saya patahkan kayunya. Apa yang terjadi kayu ini? Kayunya tetap utuh, tidak. Jadi rahasia dari permainan ini adalah ada pada pesulapnya. Kita yang lain tidak tahu. Rahasianya di dalam saku saya ini ada kayu satu. Dan saya akan patahkan kayu yang ada di saku. Tepuk tangan dulu untuk Gracie. Sulap. Beda dengan mujizat. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari yaitu anak-anak sekalian diharapkan mampu memahami bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat-mujizatnya, serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Jadi yang diharapkan sebentar yaitu kalian mampu memahami arti mujizat, dapat menjelaskan tujuan mujizat itu secara tepat, dan bisa menyebutkan 5 contoh mujizat Yesus. Nyanyi bersama, mujizat itu nyata.
dan mendengarkan lagu tadi, musik tadi, apa perasaan kalian? Senang. Mengapa kamu merasa senang? Karena Tuhan Yesus sangat sempurna. Ya? Tuhan Yesus sangat sempurna. Apa lagi? Karena Tuhan itu luar biasa. Jadi berdasarkan lagu tersebut, mujizat adalah perbuatan yang luar biasa. Perbuatan luar biasa yang dibuat oleh siapa? Oleh Tuhan. Kita mengalami perubahan, mengalami perbuatan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dan kita percaya serta mengimani kuasa. Mujizat terjadi ketika kita rendah hati, kita mengakui kelemahan diri, dan kita sebagai manusia mengakui bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Selain itu, kita dalam hidup kita harus selalu mengandalkan siapa? Tuhan. Harus selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita dalam kehidupan setiap hari kita wajib mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan apa? Doa permohonan agar Tuhan selalu menolong kita. Jadi banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan di zaman sekarang. Kira-kira siapa yang tahu mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan itu apa? Dia berubah air menjadi anggur. Yesus berjalan di atas air. Astrid, Yesus menyembuhkan orang. itu mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. dan masih banyak mujizat lain, seperti Yesus meredahkan angin ribut, Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan luar biasa yang dibuat oleh Yesus. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat gambar yang ada. Ini gambar apa? Orang sakit. Ya, Orang sakit. orang sakit ini dapat disembuhkan. Karena kuasa siapa? Dia dapat disembuhkan karena kuasa Tuhan. Kita lihat gambar ini. Ini kira-kira gambar apa? Gambar berat. Ya, Ditabrak. hampir Ditabrak. Mengapa dia tidak kena tabrakan? Karena mujizat Yesus. Tuhan punya kuasa lain terjadi dalam diri orang ini, maka dia tidak terjadi kena tabrak. Ya, jadi itu peristiwa mujizat yang terjadi di zaman kita sekarang. Ini peristiwa apa? Yesus menyembuhkan orang buta. Setelah kalian melihat gambar ini, saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan yang aku berikan. Mujizat Yesus, lalu mujizat zaman sekarang. Jadi, oke, ya sudah. Ya silakan presentasi. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mujizat Yesus. Yesus berubah air menjadi anggur. Yesus jalan di atas air. Mujizat zaman sekarang. Sembuh dari sakit. Orang diselamatkan dari bencana. Mujizat Yesus. Yesus merubah air menjadi anggur. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Mujizat zaman sekarang. Saya sembuh dari sakit. Saya hampir tabrak, tapi Yesus menyelamatkan saya. Mujizat Yesus itu, Yesus berjalan di air, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, dari mujizat itu, kira-kira mujizat mana yang dibuat oleh Yesus pertama kali? Yesus merubah air menjadi anggur. Lalu yang kita bicarakan hari ini, kira-kira peristiwa apa? Tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Mujizat yang terjadi saat ini, misalnya orang sakit disembuhkan, ya, orang diselamatkan dari bencana, orang diselamatkan dari kecelakaan. Mujizat itu selalu ada di nyata. Ini merupakan perbuatan yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan. Oke. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Dan menggali pesan dari kitab suci. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa
ia telah memanggil engkau. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terima kasih Yesus, aku sudah bisa melihat. Hore! Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, setelah kita melakoni kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus, Pak Guru akan kembali mengajak kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok. Silakan menjawab, siapa orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Hasil diskusi kelompok kami. Orang yang disembuhkan Yesus di Yeriko adalah Bartimeus. Dia memanggil Yesus, katanya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yesus menyuruh murid untuk memanggilnya. Apa jawaban Yesus ketika ia mendengar orang buta itu memanggilnya? Panggillah dia. Apa yang diinginkan orang buta itu terhadap Yesus? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa yang disembuhkan oleh Yesus? Yaitu Bartimeus. Yang dilakukan orang buta ketika mendengar Yesus berada di Yeriko, dia apa? Berteriak minta belas kasihan Yesus, ya, dengan pernyataan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, seperti yang dibuat oleh Erlan tadi. Erlan tadi melakoni sebagai orang buta. Dan mengapa si orang buta itu bisa disembuhkan? Karena apa? Karena belas kasihan Yesus dan iman dari Bartimeus itu sendiri. Ketika kita jatuh sakit, Yesus merasa kasihan. Oh iya, Erlan ini sedang sakit. Namun iman Erlan, saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya dari sakit. Maka Erlan juga bisa disembuhkan. Jadi, karena belas kasihan Yesus dan karena iman kita, maka kita mendapat mujizat Yesus. Pada kisah tersebut, Yesus menyembuhkan orang buta bernama siapa? Bartimeus. Hal itu terjadi di depan gerbang kota Yeriko. Seperti yang kalian lakukan tadi, itu kalian berada di gerbang Yeriko. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi berpandangan bahwa sakit atau penyakit itu merupakan akibat dari dosa atau kutukan. Mereka mengatakan bahwa dia ini sakit karena dia dosa atau karena dia mendapat kutukan dari Tuhan. Jadi kita dapat membayangkan bahwa orang yang sakit dan yang cacat mengalami penderitaan ganda. Bayangkan, sudah sakit lalu tambah cacat lagi. Seperti siapa? Seperti Bartimeus. Dia sudah posisi sakit, tambah cacat lagi, matanya tidak bisa melihat. Yesus membuat mujizat pada Bartimeus. Jadi Bartimeus dapat melihat dan memperoleh keselamatan. Ya, mengapa Bartimeus selamat? Karena apa? Iman Bartimeus yang ditunjukkan dengan memanggil Yesus, memohon pertolongan Yesus. Dan yang kedua, Yesus yang berbelas kasih karena mau mendengar dan mengabulkan permohonan dari Bartimeus. Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran kita ini, apa yang kalian rasakan? Yang saya rasakan dari pelajaran hari ini adalah menyenangkan. Mengapa Anda merasa menyenangkan dari pelajaran hari ini? Karena kami belajar sambil bermain. Ya, mau belajar terus seperti ini? Ya. Mau? Mau. Kalian sudah paham tadi? Sudah. Sudah memahami? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Dari kisah tadi, Pak Guru akan bertanya lagi. Kira mujizat yang disebutkan dalam kitab suci yang kalian lakukan tadi, mujizat apa? Siapa namanya orang buta itu? Ada hal-hal yang paling berkesan? Kami melakoni kisah dalam kitab suci tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, tepuk tangan untuk menyusun doa yang berisi permohonan agar mujizat Yesus terjadi dalam kehidupan. Silakan susun doa. Dari doa itu
kalian doakan untuk orang yang kalian susun tadi. Sebagai tugas kalian, ya, kalian mengunjungi teman atau orang yang sakit. Ya, sepakat ya? Mengunjungi teman atau orang yang sakit. Nanti ketika kalian sudah mengunjungi, buat doa untuk orang sakit dan minggu depan wajib laporkan ke saya bahwa saya sudah mengunjungi orang yang sakit namanya ini dan saya sudah berdoa untuk dia. Rekan-rekan sekalian, demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga kita semua tetap mendapatkan mujizat dari Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, jangan lupa bersyukur. Jadi Tuhan memberikan kita kesehatan itu adalah namanya apa? Mujizat. Terima kasih. Semoga kalian semua tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa.